11.001 dengan prodi Bimbingan Penyuluhan Islam. Di sini saya akan membuat video tentang mata kuliah Entrepreneurship BKI. Dan di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang makalah kami yang berjudul tentang Comparative Social Responsibility dalam perspektif Islam. Dan yang adalah Comparative Social Responsibility atau CSR, yaitu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas-komunitas setempat atau lokal, dan masyarakat secara keseluruhan dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Sedangkan menurut Suhandi M. Putri, Comparative Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan melibatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Definisi lain menyebut CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. 3 pilar Comparative Social Responsibility atau CSR yang relatif lebih mudah dipahami dan dioperasionalkan adalah dengan mengembangkan konsep yang digagas Eckington, yaitu Triple Bottom Line atau Profit, Plan, dan People. Profit atau keuntungan menjadi tujuan utama dan terpenting dalam setiap kegiatan usaha. Tidak heran bila fokus utama dari seluruh kegiatan dalam perusahaan adalah mengejar profit dan mendongkrak harga saham setinggi-tingginya, karena inilah bentuk tanggung jawab ekonomi yang paling esensial terhadap pemegangan saham. Planet atau lingkungan merupakan lingkungan fisik, sumber daya fisik perusahaan. Lingkungan fisik memiliki pengaruh terhadap eksistensial perusahaan, mengingat lingkungan merupakan penopang perusahaan. Hubungan perusahaan dengan lingkungan alam bersifat sebab akibat. Dan yang selanjutnya yaitu people. Dalam hal ini diartikan stakeholders yang penting bagi perusahaan karena dukungannya sangat diperlukan bagi keberadaannya, kelangsungan hidupnya, dan perkembangan perusahaan. Perlu juga disadari bahwa operasional perusahaan berpotensi memberi dampak kepada stakeholders. Dan yang B yaitu tanggung jawab sosial perusahaan dalam peraturan undang-undang. Sebelum lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru, tanggung jawab sosial perusahaan atau Comparative Social Responsibility merupakan etika bisnis yang tidak tertulis di Indonesia. Namun, kini etika yang telah normatif dengan diundang-undangkan nomor 40 tahun 2007 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007, Undang-Undang nomor 25 tahun 2000 tentang penanaman modal. Pasal 15 menyebutkan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban yang pertama menerima prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan yang kedua yaitu melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, dan yang ketiga yaitu membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan yang keempat yaitu mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan atas pasal 15B lebih lanjut menerangkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap
menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Dan yang D yaitu manfaat comparative social responsibility. Dengan menjalankan tanggung jawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan, terutama lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Bagi perusahaan, dengan adanya JCR yang bermanfaat antara lain yaitu yang pertama meningkatkan citra perusahaan, dan yang kedua yaitu melakukan kegiatan JCR atau konsumen dapat lebih mengenal perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan baik bagi masyarakat. Dan yang ketiga yaitu memperkuat brand perusahaan. Dan yang keempat yaitu melalui kegiatan CCR memberikan produk kepada konsumen dengan cara membagikan produk secara gratis, dapat menimbulkan kesadaran konsumen akan keberadaan produk perusahaan sehingga dapat meningkatkan posisi brand perusahaan. Dan yang kelima yaitu mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Dan yang keenam yaitu dalam melakukan kegiatan CCR perusahaan tentu tidak mampu mengerjakan sendiri, jadi harus dibantu dengan para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan universitas lokal. Dan yang ketujuh yaitu membedakan perusahaan dengan persaingan. Dan yang kedelapan yaitu jika CCR dilakukan sendiri oleh perusahaan mempunyai kesempatan menonjol keunggulan komparatif sehingga dapat membedakan dengan persaingan yang menawarkan produk atau jasa yang sama. Dan yang sembilan yaitu menghasilkan inovasi pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh yang sama. Dan yang E yaitu pandangan Islam terhadap comparative social responsibility. Islam mempunyai prinsip tanggung-jawaban yang seimbang dengan segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, dan antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat di mana perusahaan itu berbeda. Sebuah perusahaan mengembangkan tanggung jawab sosial dengan 3 dominasi. Yang pertama yaitu pelaku organisasi yang meliputi hubungan perusahaan dengan pekerjaan, yaitu keputusan perkerut atau promosi dan lain-lain bagi pekerjaan. Islam mendorong kita untuk memperlakukan setiap muslim secara adil. Dan yang kedua yaitu upah yang adil dalam organisasi Islam. Upah yang direncanakan dengan cara yang adil baik bagi pekerja maupun juga majikan. Dan yang ketiga yaitu penghargaan terhadap keyakinan pekerjaan. Prinsip umum tauhid atau keesaan berlaku untuk semua aspek hubungan antara perusahaan dan pekerjaan. Dan yang keempat yaitu hak pribadi. Jika seorang pekerja memiliki masa fisik yang membuat tidak dapat mengerjakan tugas tertentu, atau jika seorang pekerja telah berbuat kesalahan di masa lalunya, sang majikan tidak boleh menyiarkan berita tersebut. Dan yang B, hubungan pekerjaan dengan perusahaan. Persoalan etis mewarnai hubungan antara pekerja dengan perusahaan, terutama berkaitan dengan persoalan kejujuran, kerahasiaan, dan konflik kepentingan. Dan selanjutnya yaitu bagi para pekerja muslim, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang jelas di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 33 yang artinya, katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan. Yang benar, pekerjaan muslim yang menyadari bahwa ayat
di atas seharusnya tidak berbuat sesuatu dengan cara-cara yang tidak etis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.